Kabupaten Pemalang sangat kaya akan sumber daya alam dengan panorama yang memikat. Potensi sumber daya alam Kabupaten Pemalang, baik yang berupa pegunungan, pantai, air terjun maupun potensi alam lainnya, saat ini telah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang maupun oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis sebagai destinasi wisata yang cukup diminati baik oleh wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah. Adapun sejumlah destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Pemalang antara lain objek wisata Pantai Widuri Pemalang. Selain memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan, secara geografis Kabupaten Pemalang di bagian selatan merupakan dataran tinggi yang berhawa sejuk dan di bagian utara berupa dataran rendah. Objek wisata Pantai Widuri Pemalang atau Pantai Telincing ini merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Pemalang. Pantai Widuri menawarkan pemandangan alam pantai yang indah dan elok. Jika Anda datang saat pagi hari atau sore hari, jangan sampai Anda lewatkan untuk menikmati pemandangan sunrise atau sunset yang mempesona. Pantai Widuri berlokasi di Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Untuk sampai di pantai tersebut, akses jalan menuju Pantai Widuri sangat mudah dengan kondisi jalan yang cukup baik serta lokasinya juga tidak jauh dari alun-alun Kota Pemalang. Dari alun-alun Kota Pemalang, Anda tinggal menuju ke arah utara, kemudian lurus sekitar 3 km. Maka sampailah kita di objek wisata Pantai Widuri. Masih dalam satu kawasan dengan Pantai Widuri, di sana juga terdapat Widuri Waterpark dengan luas area mencapai 6,5 hektar. Widuri Waterpark menawarkan beragam wahana permainan air seperti wahana bumerang, seluncur, permainan anak yang dilengkapi ember tumpah, kolam arus, wahana dermaga, dan Ventura River. Jika Anda belum pernah atau akan berkunjung ke Kota Pemalang, maka ada baiknya Anda berkunjung ke Widuri Waterpark Pemalang. Selain hari Sabtu dan Minggu, objek wisata Pantai Widuri sangat ramai dikunjungi wisatawan pada hari-hari besar.
Pantai Jakatingkir yang berada di Desa Nyambelung Sari ini sudah menggunakan sistem karcis dengan pengaturan yang lebih tertib. Area parkir juga sudah tersedia termasuk fasilitas umum lainnya seperti toilet dan sebagainya. Pantai Jakatingkir sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga karena di sana tersedia sarana untuk bermain anak-anak. Untuk dapat masuk ke lokasi objek wisata Jakatingkir, tiketnya relatif terjangkau karena hanya dikenakan biaya sebesar Rp1.500 per orang dan parkir sebesar Rp2.000 dan kita sudah bisa menikmati panorama keindahan pantai. Oh iya, di sana juga ada banyak warung yang siap menerima kunjungan Anda dengan aneka macam kuliner seperti ikan bakar. Sembari menikmati makanan, Anda juga bisa menikmati hiburan dengan berkaraoke. Destinasi wisata pantai yang ketiga adalah Pantai Blendung Ulu Jami Pemalang. Tempat ini sangat cocok untuk dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Karena di pantai ini keindahan dan panorama alamnya sangat mempesona. Destinasi objek wisata berikutnya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove Desa Mojo Ulu Jami Pemalang ini memiliki luas 2.350 hektar dengan pembagian 410 hektar hamparan bakau dan 1.940 hektar berupa pertambakan. Selain hutan mangrove yang tujuan awalnya sebagai konservasi lahan, di tempat ini juga digunakan sebagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, khususnya bagi anak-anak sekolah sebagai bahan pengetahuan. Desa Mojo merupakan salah satu dari 18 desa di wilayah Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, dan merupakan desa yang pernah mendapatkan Sekompak Award pada tahun 2013 tingkat nasional. Desa ini berada di sebelah timur laut dari pusat ibu kota Kabupaten Pemalang.
sejauh 30 km. Sedangkan hutan mangrovenya berada di ujung utara desa atau lebih tepatnya di pesisir pantai Desa Mojo. Desa Mojo dilalui oleh Sungai Comal yang memang mempunyai muara sangat potensial untuk tumbuhnya mangrove dan dikembangkan sebagai daerah wisata mangrove. Wisata hutan mangrove Kecamatan Ulu Jami ini bisa dikunjungi masyarakat setiap harinya dengan menggunakan jasa sewa perahu, baik itu sekali jalan maupun dalam bentuk sewa penuh. Destinasi wisata berikutnya adalah Telaga Silating. Telaga Silating berada di Desa Sikasur, Kecamatan Bele, Kabupaten Pemalang. Telaga yang satu ini tidak kalah menarik dengan pantai yang sudah kita ulas sebelumnya. Air yang jernih di tengah hutan pinus memberikan nilai tersendiri bagi wisatawan yang datang ke sini. Yah, meskipun tidak begitu besar areanya, namun background dari hutan pinus di sekitar menjadikan tempat wisata di Pemalang ini cukup menarik. Telaga Silating sangat cocok buat liburan keluarga. Objek wisata ini sangat tepat untuk dikunjungi, sebab suasana asri seperti inilah yang membuat para pengunjung betah berlama-lama di Telaga Silating. Anda bisa kunjungi objek wisata ini dengan menempuh jarak kurang lebih 35 km. Waktu tempuh dari Pemalang kurang lebih memakan waktu 1 jam dan dianjurkan untuk menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun kendaraan roda 2, agar lebih bisa menghemat waktu. Objek wisata di Pemalang berikutnya adalah Kebun Teh Semugi. Agrowisata Kebun Teh Semugi merupakan perkebunan teh yang terletak di Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Di kebun teh ini Anda bisa menikmati keindahan alam perkebunan teh yang elok dan keramahan para pemetik daun teh muda. Jika Anda ingin mendapatkan pengalaman baru,
Agrowisata kebun teh Semukih yang luas dan selalu diselimuti hawa dingin ini merupakan pilihan yang tepat. Tidak sulit untuk mencapai kawasan ini. Anda bisa sampai ke tujuan dengan cepat bila menggunakan sepeda motor. Namun tidak ada kesulitan berarti bila Anda juga bersama keluarga menggunakan mobil ke lokasi ini. Sesampai di lokasi ini, Anda akan menemukan suasana alam dataran tinggi yang hijau, udara yang segar, serta hawa yang dingin yang bisa Anda nikmati. Dan yang tidak kalah menarik lainnya adalah objek wisata Gardu Pandang Gunung Slamet. Gunung Slamet adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut. Gunung berapi yang berbentuk kerucut ini terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Dengan segala keindahannya, Gunung Slamet menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pemalang. Untuk bisa menikmati panorama Gunung Slamet dan keindahan alam di sekitarnya dari ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, Anda bisa lakukan melalui Gardu Pandang Gunung Slamet yang berlokasi di Desa Gambuan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Jika cuaca benar-benar ceria tanpa kabut, keindahan panorama puncak Gunung Slamet yang memukau bisa dinikmati melalui teropong yang ada di Gardu Pandang.
mendapatkan kemakmuran rakyat. Tinggal masyarakat itu bisa mensikapi atau tidak. Kalau kita bersahabat dengan alam, kalau kita bersahabat dengan gedung seperti ini, bendung bisa saling memanfaatkan dengan yang baik, tidak ada ketulusan, tidak ada barokah. Maka saya tadi berdoanya, ya Allah, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Palang memberikan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk masyarakat di sekitar rumah ini. Salah satu destinasi wisata yang sudah kami tentukan dalam RPJMD 2016-2021. Kendala pasti ada, tapi kendala janganlah sebagai kendala, tapi ini sebuah tantangan yang harus kita laksanakan bersama-sama antara seluruh komponen warga masyarakat. Air bisa untuk mainan, air untuk bisa dimanfaatkan itu sebagai upaya persahabatan antara alam dengan masyarakat. Salah satunya warga masyarakat Cibedil dengan bendungan Cibedil ini luar biasa. Ini bisa menyatu antara air. Kalau kita lihat air nggak mungkin bisa untuk terbangan, ya. Tapi kalau ini berarti sudah menyatu lah. Yang saya kemana-mana belum pernah, tapi baru ini saya tadi. Ya, lestarikan, kalau perlu ada kreativitas baru. Setelah ini sholawat nanti ada kreativitas lain yang mungkin bisa menarik wisatawan yang datang ke Cibedil ini.